Garis hitam pada bus sekolah di Amerika Serikat bukan cuma hiasan loh. Pola ini berupa selusur logam yang dipasang di samping dan belakang bus untuk melindungi dindingnya yang tipis. Kalau terjadi tabrakan, garis ini bisa meredam banyak gaya, sehingga sebagian besar sisi bus nggak akan terdampak. Selusur penghalang ini juga dipasang di area penting dan strategis. Selusur bawah memanjang di lantai. Yang tengah sejajar dengan bagian bawah kursi, dan yang atas sejajar dengan bagian atas kursi atau bawah jendela. Kipas angin dua arah dibuat karena ada alasannya. Masing-masing dipakai saat cuaca panas dan cuaca dingin. Saat cuaca panas, kipas perlu bergerak berlawanan arah dengan jarum jam agar udara panas tertarik ke atas dan udara dingin terdorong ke bawah. Sedangkan saat cuaca dingin, kipas perlu bergerak searah dengan jarum jam untuk menurunkan udara hangat dan menaikkan udara dingin. Kalau bulu sikat gigimu mulai pudar, tandanya kamu perlu segera menggantinya. Atur posisi staplermu kalau nanti kamu akan melepasnya lagi dari kertas. Nah, coba putar plat bawahnya. Kebanyakan stapler punya dua opsi. Yang sini untuk opsi standar, lalu yang sebelah sini untuk menekuk staplers dari tengah. Kalau kamu perlu melepas staplersmu, lepas pakai tangan aja. Bisa kok. Untuk membuang tangkai stroberi, kebanyakan orang akan menggunakan pisau, tapi malah buahnya akan banyak yang terbuang. Ganti pisaunya dengan sedotan biasa aja. Masukin ujung sedotan ke bagian bawah buah, lalu tekan perlahan sampai atas. Kalau caramu benar, sedotanmu akan bisa membuat tangkainya lepas. Lubang kecil di bawah gembok luar bisa membantu mengeringkan air setelah hujan. Dengan begini, gembok nggak akan berkarat dan tersumbat. Lubang ini juga bisa dipakai untuk melumasi engsel gembok supaya nggak macet. Tapi kalau gembokmu nggak punya lubang kecil ini, sebaiknya pakai di dalam ruangan aja. Jangan taruh piring kotor berisi kentang tumbuk atau karbohidrat lain di dekat rak mesin pencuci piring bagian bawah. Sejumlah penelitian menunjukkan, piring seperti ini akan tercuci lebih efektif kalau ditaruh di tengah rak. Kamu baru tahu ya? Tanda aneh di bagian bawah wadah pasta gigi nggak berfungsi untuk menginformasikan soal bahan pembuatnya. Tanda ini sebetulnya ditujukan untuk robot. Biar gosok gigi dulu ya? Enggak lah. Kotak warna-warni ini bisa menandai bagian yang harus dipotong dan dilipat. Kebanyakan kapas bertekstur lain. Satu sisinya lebih kuat dan lebih gampang menyerap air. Tekstur ini sangat cocok dipakai untuk menghapus kuteks. Nah, kalau sisi yang satunya jauh lebih halus dan lembut. Sebaiknya hapus makeup wajah dan matamu dengan sisi ini ya. Jangan ambil sticky note dari bawah. Kertasnya justru akan menggulung. Daya rekatnya juga akan berkurang. Coba deh ambil dari samping agar kertasmu lebih lama nempel. Saat nyetir dalam gelap, matamu bisa-bisa silau oleh lampu depan mobil yang berada di belakangmu. Kalau spion tengahmu manual, cari aja tuas yang ada di bawahnya, lalu balikan. Kaca spion punya bahan pemantul di baliknya. Dengan membalikannya, kamu bisa mengubah sudutnya sehingga cahaya di cermin akan lebih redup. Seluruh prosesnya akan lebih sederhana kalau spionmu elektrik. Kamu cuma perlu menyalakan mode malam. Busa sabun bisa meredakan stres, membersihkan kulit, dan menjaga air tetap hangat. Busa terbuat dari gelembung air kecil yang membentuk lapisan pemisah pada permukaan air, sehingga panasnya tetap ada di dalam. Setelah sekian lama baca buku, kamu mau istirahat, tapi nggak punya pembatasnya. Lipat kertasnya aja gimana? Nggak perlu, pakai sampulnya aja. Rupanya, fungsi sampul nggak cuma menginformasikan tentang buku dan penulisnya. Saat perutmu keroncongan, pasti enak ya kalau makan sandwich berlapis selai kacang. Kamu pun membuka toplesnya, tapi kok di permukaannya ada banyak minyak? Saatnya melatih otot lenganmu, lalu aduk, aduk, aduk. Kalau kamu menaruh toplesnya secara terbalik, minyaknya akan pindah ke bawah dan semua selainya ada di atas. Fungsi utama laci di bawah oven bukan untuk menyimpan panci dan wajan, tapi untuk menjaga makanan tetap hangat selagi makanan lain sedang dimasak di oven. Kalau kamu kebingungan nyari tempat untuk naruh tusuk gigimu, patahkan ujung rata di lekukan pertama, lalu taruh di atas meja.
Kalau sudah, letakkan bagian tusuk gigi yang sudah terpakai di lekukannya agar tidak menyentuh meja. Potong coklat Toblerone dengan menekan sisi lancipnya ke bawah. Kalau aku gimana ya? Aku sih langsung gigit aja, tapi kok salah mulu sih? Ketarik dikit aja, sambungan kabel langsung bisa terlepas loh. Ikat kedua ujungnya agar kabelmu tetap tersambung meskipun ketarik-tarik. Ikatannya kemungkinan akan bertambah kuat, tapi perangkat elektronikmu nggak harus mati. Lekukan kecil di bawah muk bisa memberi jalan agar udara dingin tetap masuk. Fitur ini juga bikin muknya nggak akan retak saat diisi minuman panas. Dan setelah mencuci muk, kamu perlu membalikannya agar lekukan ini bisa menghalau air yang terkumpul. Wajan anti lengket punya lapisan khusus yang super mantul. Tapi jangan gunakan alat masak logam ya saat kamu masak pakai wajan ini. Lapisannya bisa-bisa akan tergores. Kalau sudah begini, wajanmu akan rusak. Makanan juga mulai menempel di permukaannya. Kemudian, gosong atau cuma matang sebagian. Kamu selalu ngupas pisang dari tangkainya ya? Coba deh balikan dulu. Pencet bawahnya, lalu tarik. Dengan begini, kamu nggak akan perlu membersihkan seratnya, apalagi sampai belepotan segala. Sebetulnya sih, begini juga cara monyet ngupas pisang. Udah, nggak perlu debat dengan kera juga lah. Kebanyakan tutup kemasan tabung punya rongga dan tonjolan kecil di atasnya. Fungsinya untuk menusuk stiker foil yang menutup kemasan. Leher tabungnya juga dibuat pas dengan lubang ini, dan tonjolannya dipakai untuk merobek penutupnya. Gak perlu lagi kan susah-susah membuka foil kecilnya dengan jari. Saat nyuci baju, semakin banyak deterjennya akan semakin kinclong bajunya. Ya kan? Enggak juga. Kalau deterjennya kebanyakan, bajumu malah akan rusak. Busa yang dihasilkan akan sangat melimpah, lalu bajumu nggak akan bisa saling bergesekan. Inilah yang bikin pakaian jadi bersih. Busa berlebih juga bisa bikin pembilasan di mesin cuci jadi kurang efektif. Halaman buku sering dicetak dalam helaian kertas besar, bukan cuma helaian kecil. Kalau isi bukunya nggak muat dimasukkan ke lembaran kertas, masih ada cadangan halaman kosong. Penerbit biasanya akan mencetak kata catatan atau memberi tanda lain agar pembaca nggak mengiranya salah cetak. Garis berlekuk di sisi jalan berfungsi untuk membangunkan pengemudi yang sedang ngantuk. Saat ban mobilnya menempel di garis ini, bunyi berisik dan getarannya berfungsi sebagai alarm. Nah, ini nih yang masih sering salah kaprah. Banyak orang sering menggerakkan sikat maskara keluar masuk wadahnya agar produknya lebih banyak yang menempel. Justru maskaranya akan terbuang percuma. Dengan gerakan seperti itu, udara akan terdorong ke dalam dan cuma akan menghasilkan serpihan dan gumpalan. Selain itu, maskaranya akan kering. Lubang seukuran koin di pintu lift sebetulnya cuma lubang kunci. Kalau pintunya macet, operator bisa membukanya secara manual dengan memasukkan kunci khusus. Alat ini juga digunakan saat lift perlu pemeliharaan rutin. Gelembung soda bisa mendorong sedotan ke atas kalau daya apung dan massa sedotan seimbang. Tapi kamu bisa mencegahnya kok dengan memasukkan sedotan ke lubang pembuka kaleng. Oh, jadi ini penjelasan ilmiahnya. Kain kotak yang ada di baju bisa dipakai untuk mengetes produk pembersihmu. Dengan begini, kamu nggak akan merusak seluruh baju kalau mau mencucinya. Busa lembut yang melapisi tutup botol soda bisa mencegah gelembungnya keluar. Tanpa busa ini, soda di dalam botol akan cepat hilang, bahkan mungkin sebelum sampai di pasaran. Rasanya pasti nggak akan enak. Cutter tuh bisa jauh lebih awet kok. Bilah pisaunya tersusun dari sejumlah bagian kecil yang paralel. Saat bilahnya tumpul, patahkan bagian atasnya dengan tutup yang ada di bawah. Voila, cuttermu jadi tajam lagi deh. Tapi jangan lupa pakai sarung tangan dan kacamata pengaman dulu ya. Oke, jadi itu tadi beberapa tips mantul dari sisi terang. Dan disinilah kamu harus menjalani penerbangan panjang atau yang lebih buruk beberapa penerbangan. Dan ini bikin kamu stres. Tapi jangan khawatir, aku mau ngasih tahu kamu beberapa trik dan rahasia dari traveler berpengalaman yang bakal bikin perjalananmu lebih mudah dan lebih nyaman. Pertama, coba jujur.
Kamu suka ngepack barang berlebihan? Aku punya solusinya. Coba manfaatkan ruang yang ada. Contohnya, masukkan barang-barang kecil kayak kaos kaki atau baju renang di dalam sepatumu. Atau masukkan selendang atau jilbab ke tas tanganmu. Kalau kamu mau bepergian dengan ransel, taruh barang terberat di dasar ranselmu. Dan jangan lupa gulung semuanya. Dengan begini, bajumu nggak makan tempat dan nggak terlalu kusut. Saat bepergian, tinggalkan aja dompetmu yang besar itu di rumah. Alih-alih, taruh semua barang penting kayak paspor atau uang cash ke wadah kecil atau bahkan kantong peralatan mandi. Kamu juga bisa pakai kaleng permen buat nyimpen kartu kredit dan uang. Masukkan semuanya dan lapisi dengan kertas. Lalu, isi kaleng dengan permen. Tada! Wadah rahasia pun siap. Tinggalkan botol-botol besar lotion atau pelembab di rumah. Coba beli wadah soft lens dan isi dengan produk yang kamu butuhkan. Ini bakal berguna banget pas penerbangan, karena udara di dalam pesawat itu kering banget. Kamu bisa pakai wadah travel pack untuk semua produk yang kamu butuhkan. Tapi, kalau kamu takut produk cairan tumpah, pasang pembungkus plastik di atasnya. Setelah itu, baru tutup wadahnya. Kalau kamu mau bawa vitamin atau pil, kamu bisa beli wadah untuk obat-obatan kayak yang dari Amazon ini. Ada sekat di dalamnya dengan ukuran bermacam-macam dan masing-masingnya bisa menyimpan 13-21 pil atau kapsul. Ada semacam pelindungnya juga supaya pilmu aman dari debu dan cairan. Kamu sampai di bandara lebih cepat dan memutuskan untuk jalan-jalan ke toko bebas bea. Meski nggak berencana beli apa-apa, kamu akhirnya masukin beberapa barang ke kantongmu. Maksudku ke keranjang belanjaanmu. Gak apa-apa kok, bukan salahmu. Banyak bandara didesain sedemikian rupa dan bikin kamu merasa nyaman dan praktis. Yep, jendela-jendela besar, cahaya terang, kursi-kursi pijat, dan ruang duduk yang nyaman. Dan secara statistik, penumpang yang merasa nyaman 10% lebih cenderung menghabiskan uang untuk membeli baju, barang bebas bea, dan makanan. Cara lain bandara supaya kamu menghabiskan uang adalah dengan membuatmu berjalan melalui toko-toko bebas bea begitu melewati security check. Tapi anehnya, toko-toko ini biasanya ada di sebelah kiri jalur. Ini dilakukan karena kebanyakan orang menggunakan tangan kanan. Artinya, orang-orang pakai tangan kanan untuk menarik koper dan lebih cenderung melihat ke arah kanan saat melewati toko-toko ini. Zona bebas bea yang ada di kiri menyisakan banyak ruang di kanan, arah penglihatan para penumpang. Ngomong-ngomong, meski toko bebas bea terkenal lebih murah dari toko-toko biasa, ini nggak selalu benar kok. Misalnya aja, permen, minuman, dan parfum biasanya lebih mahal di bandara. Oh iya, hati-hati dengan apa yang kamu beli di toko bebas bea ya. Kalau kamu lagi transit, beberapa bandara melarang kamu membawa cairan lebih dari 100 ml ke tujuan transitmu. Meski produk itu dibeli dari toko bebas bea dan disegel. Tiba di bandara 2 jam sebelum penerbangan itu sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Mungkin memang ada pusat transportasi yang super sibuk, yang bahkan 2 jam pun nggak cukup. Tapi dalam kebanyakan kasus, rekomendasi ini cuma rencana cerdas supaya kamu menghabiskan lebih banyak uang untuk belanja, makan, dan minum. Setelah melewati security check dan pemeriksaan paspor, kamu masuk ke jam emas. Ini adalah waktu 60 menit di mana kamu kemungkinan besar akan mengeluarkan dompet untuk beli kopi atau sandwich, beli buku baru, atau menghabiskan uang untuk beli parfum. Membeli air botolan di bandara bisa bikin kamu bangkrut. Ada satu hal yang harus diketahui para traveler. Di kebanyakan bandara disediakan air gratis. Bawa aja botol kosong saat melewati security check dan cari pusat isi ulang air. Tempat ini biasanya ada di dekat kamar kecil. Kalau nggak ada, paling nggak ada keran air minum gratis. Kalau kamu sempat, jangan nuker uang di bandara. Tarifnya nggak bakalan bagus. Kalau kamu lupa nuker uang, coba tuker secara online dan ambil di bandara. Beberapa layanan cuma butuh beberapa jam untuk pesanan seperti ini. Atau lebih baik lagi kalau pakai ATM untuk menarik uang di tempat tujuanmu. Supaya perjalananmu bebas stres, belilah koper yang berkualitas bagus.
Dengan begini, kamu yakin resletingnya nggak akan rusak dan barang-barangmu nggak akan berceceran. Pilihan terbaik adalah beli koper yang ringan juga. Kamu nggak mau kopermu jadi makin berat kan? Roda yang berputar penuh juga membantumu membawa kopermu kemana-mana. Kalau memungkinkan, masukkan alat pelacak elektronik ke dalam kopermu sebelum didaftarkan ke bagasi pesawat. Ini akan membantumu melacak tasmu selama perjalanan. Nggak perlu yang mahal-mahal banget kok, beli yang sesuai budget aja. Ini tips penting, foto semua yang kamu packing di koper sebelum berangkat ke bandara. Dengan begini, kalau kopermu hilang, kamu bisa bikin klaim ke maskapai atau perusahaan asuransi dengan menunjukkan barang-barang yang hilang. Ini membantu untuk meningkatkan kesempatanmu menerima kompensasi atas barang-barang tadi. Kamu juga mungkin harus minta kopian boarding pass-mu dan masukkan ke kopermu. Dengan begini, kalau kopermu hilang, petugas bandara akan lebih mudah mengidentifikasinya. Kalau kamu pakai kontak lens, lepaslah sebelum penerbangan. Udara kering di dalam kabin pesawat bisa bikin mata kamu kering dan bikin kontak lens jadi nggak nyaman banget. Au! Saat berada di bandara negara tujuan, kamu mungkin pengen nyobain makanan baru atau beli snack-snack unik untuk dimakan di pesawat nantinya. Tapi sebaiknya jangan. Makan sesuatu yang nggak biasa sebelum terbang bisa bikin kamu menghabiskan lebih banyak waktu di toilet pesawat. Paham kan maksudku? Mana pasporku? Oh, ini dia. Kartu kreditku ketinggalan di toko tadi ya? Oh enggak, ada di sini. Pernah merasa kayak gini? Kalau kamu khawatir dengan dokumen atau kartu-kartumu saat melewati padatnya bandara, kamu bisa beli dompet leher banyak kantong kayak gini. Ada tali leher yang bisa diatur dan cukup untuk menyimpan paspor, kartu, uang cash, dan bahkan kuncimu. Kalau lagi bepergian dengan keluarga, kamu bisa beli dompet travel keluarga yang besar. Cari yang cukup untuk menyimpan semua dokumen dan barang-barang penting yang kamu butuhkan saat perjalanan. Bagian-bagiannya juga diberi nama, jadi kamu nggak perlu bingung ingat-ingat di mana kamu nyimpen kartu kreditmu. Dan ini bonus buat kamu. Kalau kamu pernah lihat ada huruf SSSS atau tanda bintang S bintang di boarding passmu, bersiaplah menjalani security check tambahan. Alih-alih huruf ini, mungkin ada semacam pola kotak-kotak. Nah, kalau ada tanda semacam ini, bagasi kabinmu juga bisa menjalani pemeriksaan lanjutan. Kenapa petugas memilihmu untuk menjalani screening lanjutan? Beberapa alasannya termasuk memesan tiket satu arah atau membayar tiket secara cash. Dalam beberapa kesempatan, pemilihannya random.